Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Hermawan, NPM 20 14 14 20 dari kelas PTKB, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait inbreeding, natural increase, net reproduction rate, dan output. Sekaligus akan membahas pemuliabiakan pada sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan domba. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian mata kuliah manajemen pemuliaan ternak. Masuk ke pendahuluan. Nah, jadi ilmu pemuliaan di era sekarang ini bertalian dengan manipulasi perbedaan biologis di antara ternak dengan pendekatan tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan baik pada jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Tujuan peternakan secara umum adalah meningkatkan produksi ternak dan hasil ternak. Upaya yang dapat dilakukan ada 3 kelompok, yaitu dalam bidang pemuliaan, nutrisi, dan pengolahan ataupun manajemen. Berbagai metode telah dikembangkan untuk memprediksi nilai pemuliaan. Untuk itu, catatan ataupun recording yang tepat sangat diperlukan. Setelah seleksi dilakukan dan kemajuan genetik yang diharapkan tercapai, perkawinan dilakukan antara ternak yang mempunyai mutu genetik yang terbaik dengan ternak yang terbaik pula. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan inbreeding, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan natural increase dan net reproduction rate serta output. Selanjutnya, untuk mengetahui pemuliabiakan pada sapi potong, sapi perah, kambing dan domba, serta pada kerbau. Oke, memasuki ke pembahasan. Yang pertama ada inbreeding. Inbreeding ini didefinisikan sebagai perkawinan silang dua atau lebih individu yang memiliki kedekatan hubungan kekerabatan atau bisa disebut dengan satu nenek moyang. Lalu apa pengaruh dari inbreeding? Jadi pertama, pengaruhnya yaitu pada modifikasi struktur genetik. Kemudian meningkatkan struktur homozigotis, meningkatkan frekuensi abnormal, penurunan variasi genetik, penurunan rata-rata karakteristik fenotipik, penurunan kualitas sperma yang mampu menimbulkan penurunan kualitas morfologi, motilitas, konsentrasi, dan volume semen. Selanjutnya bisa juga menurunkan kualitas reproduksi, sehingga suatu ternak itu menjadi sensitif terhadap patogen. Untuk faktor penyebab inbreeding, faktor terjadinya inbreeding itu dikarenakan jumlah populasi atau ukuran populasi sangat kecil, termasuk rasio pejantan dan betina. Perkawinan tidak terarah dan kurangnya pengontrolan. Cara-cara untuk menanggulangi dampak inbreeding yaitu dengan cara membesarkan populasi baik jantan maupun betina. Populasi jantan dan betina harus seimbang, mengarahkan pola perkawinan, meningkatkan nilai heritabilitas individu, pemisahan kandang jantan dan betina, melakukan pengontrolan rutin dan recording, penggunaan indeks yang setara dalam menduga nilai pemuliaan. Ini menurut Haley 1994. Berikut adalah rumus koefisien inbreeding, dan jika diperlukan juga terdapat rumus koefisien yang ternak tersebut tidak inbreeding. Ada manfaat dan kekurangan dari inbreeding tersebut. Manfaatnya adalah dapat menentukan genotip suatu individu dengan suatu uji coba, berguna untuk seleksi terhadap suatu gen resesif yang mempunyai nilai ekonomis, untuk membuat lean inbreeding, untuk menentukan tipe gen yang berpengaruh pada sifat ekonomis ternak,
dan mampu memunculkan kombinasi gen yang baik dari inbreeding. Lalu ini sebuah kekurangan dari inbreeding ataupun dampak negatif dari adanya inbreeding, yakni adalah menurunkan jumlah pasangan gen yang heterozigot dan meningkatkan jumlah pasangan gen yang homozigot, meningkatkan frekuensi ternak yang bergenotip homozigot resesif, atau mengumpulkan gen-gen yang kurang baik. Tingkat inbreeding yang tinggi menyebabkan terjadinya tekanan inbreeding, sehingga ini memunculkan tanda-tanda ketidakabnormalan seperti tubuh kerdil, rahang tidak normal, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat menurunkan penampilan ataupun performa ternak. Masuk ke materi yang kedua, yaitu perhitungan natural increase, net replacement rate, dan output. Perhitungan NI, NRR, dan output sangat berguna untuk mengetahui jumlah bibit yang dihasilkan serta mengeluarkan bibit dalam suatu wilayah. Jika dalam suatu wilayah dapat memperhitungkan kebutuhan bibit, peternak tidak akan mengetahui sisa bibit yang akan dikeluarkan, serta akan berdampak penurunan ataupun pengurangan populasi. Tingkat kelahiran dan kematian ternak sangat berpengaruh terhadap nilai pertumbuhan populasi secara alamiah ataupun natural increase. Ini menurut Sumadi tahun 2024. Lalu faktor yang berpengaruh terhadap NI, NRR, dan output yaitu adalah penyediaan bibit yang ditentukan oleh persentase panen per besar atau kecilnya persentase kematian, besar ataupun kecilnya persentase kelahiran, berapa banyak ternak yang dikeluarkan pada daerah tersebut ataupun ternak yang dijual ke daerah lain, jumlah selisih kelahiran ternak dengan kematian ternak. Oke, sekarang pemuliabiakan sapi potong. Pemuliabiakan sapi potong ini bertujuan untuk menghasilkan bibit sapi yang diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu genetik populasi sapi potong. Untuk menjamin mutu genetiknya, sapi bibit yang dihasilkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sapi bibit itu harus dihasilkan dari jalan seleksi. Yang kedua, sapi bibit itu harus memenuhi standar ukuran statistik vital tertentu. Nah, dalam melakukan seleksi pada sapi potong dibedakan atas dua metode, yakni ada seleksi secara tradisional ataupun kualitatif, dan juga seleksi secara kuantitatif. Seleksi secara tradisional, yang dimaksud dengan seleksi secara tradisional adalah metode yang dilakukan tanpa didasari oleh ilmu alamiah yang kuat. Jadi metode ini sangat sederhana, yaitu mencari ternak yang jantan yang memiliki cacat luar, untuk kemudian dilakukan kastrasi agar pejantan tidak mengawini induk-induk di wilayah tertentu. Ini juga disebut seleksi bersifat pasif. Contoh kriteria yang sering dipakai sebagai dasar penyingkiran ternak secara tradisional yaitu adanya kelainan warna dan bentak tanduk dari sapi Bali, dan juga adanya tanda-tanda albino. Misalnya lingkaran mata dan ujung ekor yang tidak hitam pada sapi PO. Ini seleksi tradisional yang disempurnakan secara alami. Seleksi ini sepenuhnya didasari oleh landasan ilmiah. Telah menggunakan pemikiran ke arah ilmiah, yaitu menggunakan metode scoring. Pada metode ini, ternak dinilai bentuk luar secara kuantitatif dengan penilaian menggunakan skor. Langkah penyempurnaan berikut dilakukan seleksi yang menggunakan metode skor adalah menggunakan metode kualitatif. Secara kualitatif, kriteria-kriteria pada sapi potong yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: berat badan dan umur tertentu, kecepatan pertumbuhan, ukuran tubuh pada umur tertentu. Selanjutnya, berat badan yang sering dipakai sebagus kriteria seleksi adalah berat sapi.
berat sapi pada umur 12 dan umur 12 bulan. Selanjutnya ada pula kriteria disebutkan di atas itu dimulai digunakan pada seleksi sapi potong atas adalah kualitas sperma, temperatur rektal, dan daya tahan terhadap caplak. Ini merupakan beberapa metode yang dapat dilakukan untuk seleksi secara kualitatif. Yang pertama, seperti halnya tadi ya, berat lahir, berat sapi, berat 1 tahun, rata pertambahan bobot harian, tinggi pinggul, daya tahan terhadap caplak, lingkar skrotum, libido dan kualitas sperma, pendugaan kualitas reproduksi, uji performa, dan persilangan pada sapi potong. Oke, pemulihan pada sapi perah. Produktivitas ternak dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu breeding, feeding, dan manajemen. Pada sisi breeding, peningkatan mutu genetik ternak merupakan kata kunci peningkatan produktivitas. Produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi keduanya. Musim, curah hujan, hari hujan, temperatur, kelembapan, tahun pemeliharaan, dan peternak juga merupakan salah satu faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi performance produksi susu, dan pada kenyataannya faktor-faktor tersebut seringkali berkaitan satu sama lain dan menimbulkan keragaman produksi susu. Sebelum pejantan ditetapkan sebagai pejantan unggul, serangkaian tahap harus dilakukan, yaitu recording, pendugaan produksi susu, standarisasi produksi susu, pendugaan keunggulan genetik pejantan. Seleksi pejantan. Seleksi pejantan ini dapat diketahui dengan memperbandingkan antar produksi anak, membandingkan produksi anak dan induk, membandingkan produksi herd-nya, dan juga contemporary comparison. Selanjutnya, bisa juga dengan memperbaiki mutu genetik dan nilai pemuliaan. Untuk pemuliaan pada kambing dan domba, kambing dan domba ini merupakan hewan ternak kecil yang memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Di samping dapat menghasilkan daging, kambing dan domba ini juga memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Kambing dan domba, baik jenis lokal dan non-lokal, merupakan sumber plasma nutfah hewani ternak, modal usaha dan tabungan bagi peternak yang membudidayakan ternak tersebut, maupun lapangan usaha, namun juga mampu memberikan penghasilan dan pendapatan. Tujuan dari pemuliabiakan pada kambing dan domba, yang pertama, peran pemuliaan dalam kegiatan produksi ternak sangat penting, diantaranya untuk menghasilkan ternak-ternak yang efisien dan adaptif terhadap lingkungan. Produksi ternak yang efisien bergantung pada penghasilan, pemandu sistem manajemen makanan, kontrol penyakit, dan perbaikan genetik. Tujuan dilakukan program pemuliabiakan pada kambing dan domba, yaitu dapat menghasilkan produksi daging dan dengan kualitas yang tinggi. Secara umum, terdapat 3 jenis domba, yakni ada domba ekor tipis, domba ekor gemuk, dan domba priangan. Pemuliakan pada kerbau. Tujuan dari pemuliaan ini antara lain meningkatkan mutu genetik yang lebih cepat karena menggunakan semen dari pejantan yang unggul, dapat menghemat biaya pemeliharaan, dan juga penularan penyakit dari kelamin dari ternak yang diinseminasi dapat dibatasi ataupun dicegah, menurut Setiawan 2018. Menurut Harjo Subroto 1994, seleksi adalah suatu tindakan untuk memilih ternak yang dianggap mempunyai mutu genetik yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut, serta memilih ternak yang dianggap kurang baik untuk disingkirkan dan tidak dikembangbiakan lebih lanjut.
Sifat kualitatif ternak kerbau menurut Dudi dan kawan-kawan 2010, sifat kualitatif pada ternak kerbau meliputi warna kulit, bentuk tanduk, garis punggung, garis kalung putih, dan jumlah unyang-unyang. Pengamatan sifat kualitatif kerbau lokal masih sangat bervariasi, baik warna kulit, bentuk tanduk, garis punggung, maupun garis kalung putih pada leher. Sedangkan untuk jumlah unyang-unyang dan jumlah warna putih pada kaki umumnya seragam. Kerbau yang ada di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni kerbau lumpur atau kerbau rawa dan juga kerbau sungai. Bagian besar kerbau lokal adalah kerbau rawa, yakni dengan komposisi sekitar 98% dan 2%-nya yakni kerbau sungai. Baik, itu terkait presentasi materi yang telah saya susun. Selanjutnya dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, inbreeding atau perkawinan sekerabat didefinisikan sebagai perkawinan silang dua atau lebih individu yang memiliki pendekatan hubungan kekerabatan atau satu nenek moyang. Yang kedua, nilai MI, NRR, dan output sangat berguna untuk mengetahui jumlah bibit yang dihasilkan serta pengeluaran bibit dari suatu wilayah. Jika dalam suatu wilayah tidak mengetahui kebutuhan bibit, peternak tidak dapat mengetahui sisa bibit yang akan dikeluarkan, serta akan berdampak penurunan ataupun pengurangan populasi. Peningkatan mutu genetik pemuliabiakan sapi potong dapat dilakukan dengan cara seleksi tradisional dan kuantitatif. Sedangkan perkawinan yang digunakan yaitu asortatif mating, biak setara, inbreeding, biak dalam, dan outbreeding, biak luar. Sistem pencatatan sapi perah sangat penting bagi kelancaran sistem seleksi terhadap hewan ternak. Sedangkan seleksi sapi perah betina diperlukan beberapa metode, yaitu untuk pendugaan kemampuan bereproduksi terdapat metode most portable production ability dan estimated real production ability. Ilmu pemuliabiakan pada sapi kerbau untuk mengetahui metode seleksi yang apa harus diketahui oleh mahasiswa peternakan. Seleksi yang dipakai yaitu seleksi kualitatif dan yang dapat dianalisa melalui warna kulit, bentuk tanduk, dan warna kaki. Selanjutnya, tujuan pemuliabiakan pada kambing dan domba yaitu untuk menghasilkan produktivitas daging yang baik dan tinggi. Seleksi pada kambing dan domba yaitu dapat dilakukan dengan persilangan dan memperhatikan strategi breeding yang baik agar menghasilkan ternak yang baik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.